Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ulun sedang bersama guru ulun, sahabat ulun, kawan ulun. Masya Allah, Al Ustadz Alamsah SAG MAG, Masya Allah. Pada kesempatan kali ini ulun izin bertanya, Ustadz. Izin bertanya tentang masalah supaya bahagia nih. Bagaimana cara kita supaya kita bahagia dalam menjalani hidup, senang dalam menjalani hidup, tidak merasa kesedihan di dalam menjalani hidup ini. Khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Iya, ini tidak ada kesedihan setiap hari supaya selalu bahagia dan senang gembira. Mohon harus pencerahan. Iya. Baik. Memang kehidupan ini kan berjalan dengan rodanya masing-masing. Allah. Pasti ada kegembiraan, ada kesedihan. Tapi saya mengutip perkataan Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Beliau ini dikenal oleh dunia Islam, bahkan dunia Barat, saking masyhurnya beliau. Ada dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, perkataan beliau kurang lebih seperti ini: "I'lam anna miftah as-sa'adah ittiba'us sunnah wal iqtida'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau dalam kitab Al-Arba'in tadi bahwa kunci kesuksesan kebahagiaan adalah mengikuti sunnah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengikuti sunnah Nabi, sunnah ini kan bisa diartikan kebiasaan-kebiasaan Nabi, baik itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ataupun ketetapan-ketetapan Nabi. Semampu mungkin kita di dalam keseharian, dari Rasulullah tidur sampai bangun sampai tidur kembali, itu ada sunnahnya semua. Berusaha kita mengikuti biqadri istita'ah semampu kita. Nah, maka pasti akan bahagia, akan sukses hidup ini dengan mengikuti apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Misalnya kita bangun dari tidur saja ada sunnahnya dari Nabi. Kata Nabi, "Idza staiqaza ahadukum min nawmihi", apabila kalian bangun dari tidur, falyaghsil yadahu, cuci tangan. Cuci tangan salah 3 kali. Kenapa Nabi mengatakan yang demikian? Fa innahu la ya'lam. Karena bahwasanya tidak diketahui aina batat yadahu, di mana malam tadi tangannya itu bermalam. Iya, bermalam. Karena kita dalam keadaan tidur, ya, maka tangan kita tidak tahu posisinya di mana, apa yang dikerjakan oleh tangan. Bisa saja tangan waktu tidur itu, ya, kalau bahasa Banjar ini begaru. Nah, begaru ini bisa saja di tempat-tempat sensitif sebetulnya, ya, karena kita dalam keadaan tidur. Maka Nabi menganjurkan untuk mencuci tangan. Luar biasa Islam itu. Catatannya adalah Islam ini sangat menjaga kebersihan. Ini sunnah Nabi. Nah, ini salah satu sunnah Nabi. Banyak dipakai oleh orang-orang Muslim di negara mereka, bersih, sejuk, disiplinnya luar biasa, kebersihannya luar biasa, taat aturan luar biasa. Itu di non-Islam mengatakan itu. Nah, maka kita orang yang berislam, yang sejak lahir dalam keadaan Islam, kita ini bukan Islam konversi, Islam
Islam pindah, bukan kita nih sejak lahir sudah beragama Islam, maka kita sebagai orang Islam yang lebih lagi mengamalkan sunnah Rasulullah SAW pasti hidupnya bahagia. Ya. Jadi kan Ustaz kan banyak kan sunnah ini kan. Ya. Jadi kan maksud mungkin Imam Al-Ghazali tadi kan seperti yang beliau sampaikan tadi bahwa orang itu pasti bahagia kalau ikuti sunnah. Ya. Jadi kalau ngikut sunnah tapi tidak bahagia itu bagaimana nih? Jawaban banyak solusinya kan? Iya. Kan sholat kan mungkin ikut sunnah kan? Ya. Kayak buang air besar cuci tangan gitu. Tapi ada tidak kebahagiaan di hatinya itu bagaimana tuh? Ya. Apakah ini terjadi mungkin salah kan dalam menerapkan sunnah atau gimana? Sehingga tidak bahagia nih. Ya. Padahal kan dari Imam Al-Ghazali tadi pasti bahagia bahasanya kalau ikut sunnah. Jadi kan mungkin ada sebagian orang mengerjakan sunnah, tapi kok tidak bahagia hari ini, masih sedih segala macam. Itu bagaimana tuh? Apakah tidak tepat dalam pengamalan sunnah Nabi ini sehingga berefek masih ada ketidakbahagiaan ya ini? Bagaimana ini alasannya? Baik, saya kutip lagi perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Minhajul Abidin, tepatnya di halaman-halaman awal bahwa kata beliau orang yang ingin bahagia, mencapai kebahagiaan, itu pasti mengalami namanya al-mawani, semacam tantangan. Al-mawani banyak yang mencegah. Jadi bukan karena salah cara ini, tapi kalau dihadapi tantangan-tantangan tadi dengan muhasabah ini kan sambil introspeksi, menghitung itu. Apakah ini tepat atau tidak yang saya kerjakan di hari ini? Maka dia mencoba di hari besok harus lebih baik lagi. Nah ini kan ada muhasabah sebetulnya. Kalau bahasa psikologi introspeksi, saya gabung. Iya. Nah jadi memang ada semacam tadi rintangan-rintangan. Bukan salah cara menurut kita. Nah asal di dalam istilah sufi itu orang itu di dalam mengikuti sunnah Nabi itu harus diawali dengan niat yang benar. Kalau niat yang benar, ya khalis, dia ikhlas, ya memurnikan niatnya. Nah, insya Allah di dalam mencapai kebahagiaan tadi atau di dalam dia ingin hidup bahagia, nah maka itu akan tercapai kalau niatnya betul. Nah, kalau salah di dalam niat, maka caranya bisa salah. Jadi diawali dari niat dulu. Jadi niat yang betul akan berimbas kepada pekerjaan yang betul juga lah. Jadi kalau niatnya sudah betul, ikut sunnah Nabi, kemudian cepat mengerjakannya, maka pasti bahagia hidupnya. Berarti kalau orang niatnya kada betul nih, ya mungkin tidak ada kebahagiaan dalam kebahagiaan. Maka kita struktur kehidupan ini penting. Di dalam istilah tasawuf itu namanya stasiun tahap demi tahap bisa mencapai kebahagiaan. Jadi memang tidak mudah untuk bahagia. Nah itu satu catatan. Ya, satu catatan bahwa untuk mencapai kebahagiaan tidak mudah. Dia harus tahap demi tahap. Dia harus melatih sikap sabar di dalam kehidupan. Sabar itu ketahanan jiwa. Kebanyakannya dalam orang konteks kekinian ini mudah rapuh, mudah putus asa. Mentalnya itu tidak kuat. Sangat banyak orang yang mental tidak kuat. Ya. Sedikit saja ada masalah, sedih, galau, gundah gulana. Sedikit saja ada permasalahan di tetangga, ya sakit hati, iri dengki. Tetangga di samping bisa membeli motor Vario 160 cc. Hati ini bagaikan dikuracak di dasar oles. Jadi mana itu? Nah, jadi tataan hati ini sebetulnya dari tahap demi tahap sabar. Nanti tahap berikutnya
adalah wara, menjaga segala yang haram. Memang berat itu. Bahkan yang syubhat yang tidak jelas bainal halal wal haram, antara halal dan haram, bainal halal wal haram ya tidak jelas, maka itu harus dijauhi juga. Tahap demi tahap untuk menjaga ibadah. Ya. Jadi mungkin nih pertanyaan yang terakhir lah. Ya. Simpelnya nih, Ya. simpelnya gimana nih? Ya. Supaya kita selalu bahagia, supaya senang, supaya selalu bahagia lah, supaya yang sedih. Tips atau saran yang mudah ditangkap nih oleh para pendengar yang sedang menonton acara kita. Iya. Nah, jadi tips untuk mencapai kebahagiaan adalah kembali lagi bahwa kita mengikuti sunnah Masya Allah. Nabi tadi. Ikuti Apa yang disarankan Nabi? Ya, Sa- Nabi itu kan orang yang sukses, bahkan paling sukses menurut penilaian tokoh non-muslim. Nah, maka kita kembali mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Sunnah-sunnah Nabi itu jelas memberikan asar, memberikan pengaruh terhadap kehidupan kita. Nah, poin-poinnya adalah untuk tadi mencapai kebahagiaan. Nah, kembali lagi saya kutip perkataan Imam Al-Ghazali. Saya suka mengutip bahwa orang ingin mencapai kebahagiaan bila ilmu harus dengan ilmu dulu. Cara-cara bahagia seperti apa? Masa mau bahagia instan harus bila ilmu dengan pengetahuan dulu. ya. Ya tadi mungkin cara pengetahuan. Ya. Melakukan sunnah tadi mungkin ya. Nah, betul. Cara melakukan sunnah yang betul itu apa? Sehingga betul-betul bahagia. Bisa saja nanti tentang kesedihan, tapi dia ingat, karena ada ilmu tadi, as-sabru inda sadmatil ula. Jadi Nabi sabar itu ketika hantaman pertama. Ketika misalnya ada sesuatu yang tidak layak untuk terjadi, tapi terjadi pada diri kita, langsung sabar pada waktu itulah yang maka sabar. Nah, jadi kuncinya harus bila ilmu ya. Masya Allah nih. Terima kasih. Dengan ilmu belum selesai. Yang kedua, bila keadaan kita itu di dalam kebahagiaan itu karena sudah ada ilmu tadi, keadaan kita berusaha untuk bahagia. Harus berusaha. Bila ada masalah cepat langsung untuk menyelesaikan masalah. Jangan berhindar dari masalah. Hadapi masalah kehidupan itu dengan dengan keilmuan kita tadi, lalu bisa menyelesaikannya. Sebesar apapun masalah, karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, pasti ada solusi. Jangan berhindar dari masalah kehidupan, bahkan menghadapi. Yang ketiga, setelah tadi ada hal, lalu bila amal, lalu timbullah nanti aplikasi implementasi dari keilmuan itu. Saya sudah jadi orang yang bahagia karena menjalani kehidupan dengan ilmu tadi, berusaha bahagia, lalu orang itu mencapai kebahagiaan yang hakiki. Tapi kebahagiaan hakiki itu ada kebahagiaan akhirat. Masya Allah, terima kasih Ustaz sudah berbagi sharing. Berbagi ilmu malam ini, sangat bermanfaat bagi penanya khususnya. Mudah-mudahan kawan-kawan di luar sana yang mungkin punya permasalahan yang sama sudah terjawab dari tentang kebahagiaan. Intinya ikuti Nabi Muhammad seluruh aktivitasnya dengan benar dan betul, dan dengan ilmu pasti bahagia. Mungkin kita menjadi orang yang bahagia. Amin ya Allah. Himun taras. Amin. Kita bisa menghubungi Rasulullah. Amin ya Allah. Masya Allah. Oke, terima kasih ya. Salah hilang mohon maaf dari Ulun selaku penanya malam hari ini. Insya Allah ada manfaatnya. Insya Allah kita akan sering-sering kembali pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih Ustaz. Salah hilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.